Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok saya akan menerangkan jalur rempah-rempah pada masa Islam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopal Aziz. Nama saya Zeki Asmoro. Nama saya Citra Narendra Putra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Pada masa Islam kedua atau sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi, jalur perdagangan rempah-rempah menjadi sangat penting dan berperan besar dalam hubungan dagang antar dunia Islam dan dunia luar. Beberapa jalur perdagangan rempah-rempah yang terkenal pada masa itu antara lain: jalur ini menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di semenanjung Arab dengan pelabuhan di pesisir Laut Merah dan Laut Arab. Rempah-rempah dari daerah seperti Jazirah Arab, Oman, Yaman, dan Gujarat di India dikirim melalui jalur ini. Pelabuhan-pelabuhan penting dalam jalur ini antara lain Aden, Mocha, Basra, dan Surat. Jalur Laut Merah. Jalur ini melintasi Laut Merah dan menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di Arab Saudi dan Yaman dengan pelabuhan di Mesir dan Ethiopia. Rempah-rempah seperti cengkeh, kayu manis, dan lada diangkut melalui jalur ini. Pelabuhan-pelabuhan penting dalam jalur ini antara lain Jeddah, Mocha, dan Suez. Jalur darat Timur Tengah. Jalur darat ini menghubungkan daerah-daerah produsen rempah-rempah di Timur Tengah seperti Suriah dan Palestina dengan wilayah-wilayah di Asia Tengah dan Eropa. Jalur ini memungkinkan perdagangan rempah-rempah seperti kayu manis, pala, dan jahe. Kota-kota penting dalam jalur ini antara lain Damaskus, Aleppo, Baghdad, dan Samarkand. Jalur Laut India. Jalur ini menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di India seperti Kozhikode, Seljuk, dan Goa dengan pelabuhan-pelabuhan di Timur Tengah dan Afrika Timur. Rempah-rempah seperti cengkeh, lada, kayu manis, dan kapulaga dikirim melalui jalur ini. Pelabuhan-pelabuhan penting dalam jalur ini antara lain Calicut, Muscat, dan Mombasa. Jika sebelumnya adalah footage perjalanan jalur rempah pada Islam kedua, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tambahan awal-awal rempah di Islam kedua. Rempah bukan sekedar komoditi, namun membawa nilai dan gaya hidup untuk peradaban global. Begitu pentingnya rempah-rempah dalam kehidupan manusia, sehingga ia menjadi penghala perkembangan ekonomi, sosial, budaya, dan politik dalam skala lokal dan global. Para pedagang mempertaruhkan kekayaannya untuk memasarkan juru masak, meramunya untuk melezatkan hidangan para tabib. Ahli kesehatan meraciknya untuk pengobatan para raja, mengirim ekspedisi mengarungi samudra untuk mendapatkan diplomasi demi merajut hubungan antar manusia menjadi global dan sejarah peradaban manusia dibangun. Berkembangnya Islam di Nusantara tak lepas dari pengaruh jalur rempah. Jalur ini mendorong interaksi antar bangsa dan membentuk masyarakat yang terbuka pada budaya baru, termasuk agama. Guru besar Universitas Islam Negeri, yaitu Syarif Hidayatullah, mengatakan kebangkitan jalur rempah terjadi di masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Kala itu, agama Islam berkembang dari sisi ajaran dan wilayah. Islam berkembang hingga ke daratan Cina, Afrika, hingga ke Nusantara. Para pedagang Arab tiba di Nusantara sebelum bangsa Eropa. Pedagang Arab diperkirakan tiba di Sriwijaya di abad ke-7 hingga ke-8. Di jalur rempah ada pertukaran ilmu, budaya, dan agama. Tidak hanya trending atau menukar komoditas rempah, ucap Azumardi pada diskusi daring 1910. Sejarah peradaban Islam. Dalam konteks perdagangan rempah, orang Melayu berperan dalam penyebaran Islam di Nusantara bagian timur. Pesan mereka signifikan di abad ke-17 dan abad ke-16 dan 17 setelah pelabuhan ditaklukkan Portugis pada tahun 1015. Orang Melayu migrasi ke daerah timur seperti Makassar dan Bima. Lokasi itu dipilih karena mereka sudah mengenalnya saat berdagang rempah.
peran orang Melayu di Makassar tidak hanya sebagai pelaut dan pedagang rempah. Juga dipercaya Raja Kesultanan Goa menjadi bandar Goa Talo. Hingga masa Kesultanan Hasanuddin, mereka juga menyiarkan agama Islam di Sulawesi Selatan. Orang Melayu juga dipercaya sebagai juru tulis sultan seperti Eina Amin. Kata Rahman, rute rempah telah berumur lebih dari 3 milenium. Orang harus mengelilingi dunia untuk menguak kronik lengkap tentang rute perdagangan rempah dengan bantuan peta-peta kuno, peraturan, dan cerita para pengembara buku panduan hari pelayaran